Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini, kami dari LPK Hikari Kota Bekasi ingin menyampaikan sebuah program yang mana program ini sudah kalian lihat di pamflet iklan kita, baik yang menemukannya melalui Facebook atau Instagram, ya, bahwa kami saat ini memiliki program, ya, dengan nama Program Kerja ke Jepang, ya. Sebelum saya memulai webinar pada malam hari ini, saya ingin bercerita dulu terlebih dahulu pada teman-teman semua. Latar belakang kenapa program kerja ke Jepang ini diadakan. Ya, jadi pada pertengahan tahun 2020, ya, bahwa kami dari LPK Hikari Sumut, ya, melakukan rapat koordinasi dengan beberapa perusahaan Jepang yang sudah bermitra dengan kami, ya, sejak belasan tahun, di mana pada saat itu, ya, pemerintah Jepang sedang membutuhkan lowongan pekerjaan yang sangat besar, ya, khususnya untuk dua bidang yang memang mereka butuhkan dalam jumlah yang banyak, ya. Sehingga pada tahun 2020, pada saat itu pemerintah Jepang membuka visa kerja yang sangat besar sekali jumlahnya, ya, bahkan sampai dengan puluhan ribu, ya, tenaga kerja yang dibutuhkan. Nah, berdasarkan dengan rapat koordinasi yang kami lakukan bersama perusahaan Jepang, kami di akhir tahun 2020 memutuskan untuk membuat sebuah program khusus, ya, di mana program ini ditujukan untuk bisa memenuhi tenaga kerja, ya, atau kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh pemerintah Jepang, ya. Jadi ada 2 lowongan pekerjaan teman-teman, yang saat ini dan sampai dengan hari ini masih dibutuhkan oleh Jepang dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga kita mulai pada Januari, ya, kita mulai mulai fokuskan dan kita beri nama Program Kerja ke Jepang tahun 2021, ya, bersama LPK Hikari Sumut Kota Bekasi. Jadi itu sedikit latar belakang tentang program kerja ke Jepang yang kami adakan ini. Dan pada malam hari ini adalah webinar sesi ketiga, ya, bagi teman-teman, bagi peserta yang akan ikut program ini untuk angkatan 9 atau perekrutan ke-9, yaitu di bulan September, karena kita sudah mulai dari bulan Januari, ya. Oke, di mana program ini teman-teman, ya, itu memiliki visi yang sangat baik, ya, yaitu di mana kita ingin membantu anak-anak muda di Indonesia, ya, khususnya dari usia 18 sampai dengan 35 tahun untuk bisa meraih kesuksesan di usia muda, ya. Kenapa program ini untuk membantu anak-anak muda dan apa hubungannya dengan kesuksesan di usia muda? Nanti teman-teman akan tahu sendiri bagaimana program ini dapat membantu anak-anak muda di Indonesia untuk bisa meraih kesuksesan di usia muda, ya. Tentunya program ini dapat terjalin antara kerjasama dengan Indonesia dan Jepang, ya. Nah, terkait dengan kerjasama Indonesia dan Jepang yang saya maksudkan tadi, benang merahnya adalah seperti ini, ya. Jadi kami telah melakukan kerjasama dengan perusahaan Jepang sudah lebih dari kurang lebih 15 tahun, karena kita sudah mulai lembaga ini sejak tahun 2005, ya, di mana perusahaan Jepang bekerja sama dengan perwakilan dari Indonesia, yaitu dalam hal ini diwakili oleh kami, yaitu Lembaga Pelatihan Kerja Hikari Sumut, ya. Untuk apa kerjasama ini dilakukan? Untuk bisa memenuhi SDM, ya, untuk atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pemerintah Jepang, ya. Jadi kerjasama ini sebenarnya sudah terjalin kurang lebih 15 tahun, ya. Dan apa yang spesial di tahun 2021 ini, ya, yang spesial adalah ada 2 posisi yang benar-benar dibutuhkan sangat besar oleh pemerintah Jepang, ya. Sehingga mengharuskan kami untuk bisa melakukan program ini, membuka program ini untuk bisa memenuhi permintaan yang diminta oleh perusahaan rekanan kami di Jepang, ya. Jadi seperti ini benang merahnya kerjasama kami. Kemudian apa keuntungan kerjasamanya? Ya, mungkin teman-teman mulai bertanya-tanya, apa untungnya Pak kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan Jepang dengan kami, dengan LPK Hikari Sumut bagi teman-teman semua atau bagi anak-anak muda di luar sana? Ya, keuntungan kerjasamanya hanya satu, ya, yaitu mengatasi banyak masalah anak muda di Indonesia perihal pekerjaan, ya. Jadi kerjasama ini, ya, itu bertujuan hanya satu teman-teman, yaitu mengatasi banyak permasalahan anak-anak muda di Indonesia soal pekerjaan. Apa saja itu masalahnya? Ya, masalah umum yang paling sering terjadi, ya, terhadap anak-anak muda di Indonesia, yang pertama adalah mencari pekerjaan susah, ya.
Jadi banyak sekali anak-anak muda yang melakukan interview dengan kami dan mengakui bahwa di Indonesia mencari pekerjaan adalah hal yang susah. Ya, jangankan pada saat pandemi ya, sebelum pandemi saja teman-teman mungkin pernah mengalami ya, mungkin ada acara job fair gitu ya, diikuti oleh ratusan bahkan ribuan orang ya, bahkan tidak jarang ya satu perusahaan membutuhkan lowongan pekerjaan beberapa posisi, tapi yang melamar sampai dengan ratusan, ya, bahkan ribuan, ya. Apalagi saat ini teman-teman, kita sedang mengalami yang namanya pandemi COVID-19, ya. Di mana bukan hanya Indonesia, melainkan juga dunia itu sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana banyak sekali dampaknya terhadap perekonomian, ya. Banyak sekali perusahaan yang bangkrut, perusahaan yang tutup, banyak sekali jumlah karyawan yang di-PHK, ya, luar biasa sekali. Sehingga itu semakin memperburuk masalah yang pertama ini, ya. Kemudian masalah yang kedua adalah ada lowongan pekerjaan, tetapi banyak sekali anak-anak muda di Indonesia yang mengalami, ya, yaitu tidak memenuhi syarat kualifikasi lowongan pekerjaan yang dibutuhkan, ya. Jadi kalau yang pertama tadi, anak muda Indonesia banyak yang mengatakan bahwa mencari pekerjaan susah, ya, karena mungkin lowongan kerjaannya sedikit, ya, tenaga kerja barunya setiap tahunnya banyak, gitu ya. Nah, yang kedua ini masalahnya lowongan pekerjaannya ada, ya, tetapi syarat atau kualifikasi yang diminta itu tidak memenuhi standar anak muda tersebut, ya. Contoh misalkan dibutuhkan lowongan pekerjaan ya, yang harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang yang dibutuhkan ya. Misalkan lowongannya untuk teknik sipil ya, dibutuhkan yang berpengalaman di bidang teknik sipil minimal 2 tahun contoh, padahal dia hanya lulusan misalkan SMK, atau dia misalkan lulusan sarjana tapi sarjana manajemen gitu ya. Atau contoh yang lain adalah dibutuhkan pekerjaan tetapi mengharuskan memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan secara aktif gitu ya, atau memiliki TOEFL di angka sekian gitu ya. Atau macam-macam lah pokoknya, banyak sekali anak-anak muda yang merasa bahwa lowongan pekerjaannya ada, tetapi kualifikasi yang diminta itu banyak yang tidak memenuhi kualifikasi dirinya, ya itu masalah yang kedua. Nah, masalah yang ketiga apa? Ya, masalah yang ketiga adalah anak-anak muda yang sudah bekerja, memiliki pekerjaan ya, tetapi gaji yang diterima hanya cukup untuk membiayai biaya operasional harian dirinya saja ya. Hanya untuk misalkan untuk bensin ke kantor ya, atau untuk ongkos angkutan umum ke kantor ya, pulang pergi, atau misalkan habis hanya untuk makan siang di kantor, atau dan sebagainya, sehingga tidak setiap bulan itu tidak sedikit yang tidak bisa atau tidak bisa ya, tidak memiliki tabungan ya. Bahkan beberapa webinar yang sudah kita lakukan, banyak sekali anak-anak muda yang mengikuti webinar juga mengatakan, "Iya," gitu ya, "Pak, saya sudah bekerja 8 tahun, tapi selama 8 tahun saya tidak pernah bisa menabung." Ya. Di sini apakah pernah ada yang merasakan hal yang sama? Ya, coba dijawab di kolom chat ya, teman-teman ya. Jadi biar webinar ini tidak satu arah, ya teman-teman coba bisa jawab di kolom chat ya, apakah pernah ada yang merasakan hal yang sama ya, bekerja bertahun-tahun tetapi tidak pernah bisa nabung, boro-boro mau bisa ngasih keluarga atau orang tua, untuk dirinya saja kadang masih suka kurang setiap bulan ya. Artinya gaji yang diterima itu sedikit ya, atau hanya cukup membiayai biaya operasional harian. Ada nggak yang pernah merasakan hal yang sama? Ya coba dijawab di kolom chat ya. Ini dari Kak Jafar, iya, saya ngerasa Pak. Oke, yang lain gimana? Atau teman-teman yang lain dari 3 masalah yang saya sebutkan ini, apakah pernah mengalaminya? Ya, apakah pernah mengalami? Ya, oke. Dari Kak Reza, ya, pernah Pak, bahkan sekarang pun sama. Oke. Dari Kak Ilham, iya Pak, saya ngerasa juga. Oke. Banyak ya, Kak Fatan juga, iya Pak, pernah. Ya, Kak Renal Setiawan, sama kok Pak. Oke. Yang lain gimana? Oke, Kak Robert juga saya juga pernah mengalaminya, ya, Kak Abi juga, ya saya pernah mengalaminya, Pak. Oke, berarti memang related ya, masalah ini dengan, kehidupan sehari-hari kita semua, ya. Jadi, keuntungan kerjasama ini, ya, ini adalah untuk bisa mengatasi banyak masalah anak muda di Indonesia, masalah pekerjaan, ya. Apa aja, yang belum bekerja bilang mencari pekerjaan susah, gitu ya.
atau misalkan sudah ada lowongannya ternyata kualifikasi yang diminta itu susah ya, tidak memenuhi kualifikasi, atau mungkin dapat pekerjaan, Pak, saya dapat pekerjaan, tapi pekerjaan yang saya terima hanya cukup untuk membiayai diri saya saja, Pak. Saya tidak bisa membahagiakan orang tua, tidak bisa memberikan orang tua uang, tidak bisa membantu adik-adik sekolah, ya hanya habis untuk sehari-hari saya saja, Pak, bahkan tidak jarang mungkin minus gitu ya. Oke. Oke ya, berarti masalah ini cukup related dengan masalah teman-teman semua. Nah, pada malam hari ini ya kami dari LPK Hikari Sumut Kota Bekasi ingin memberikan sebuah informasi penting buat teman-teman semua ya. Informasi di mana mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi solusi alternatif buat teman-teman semua. Apa itu? Yaitu adalah lowongan kerja di Jepang. Ya, siapa di sini yang memang benar-benar mau kerja di Jepang? Coba jawab di kolom chat, teman-teman. Ya, adakah siapa di peserta webinar malam hari ini yang memang benar-benar ingin bekerja di Jepang? Jadi ini perlu diluruskan dulu, jangan sampai ada peserta malam hari ini yang tidak tahu bahwa program ini adalah untuk program kerja ke Jepang, ya. Jadi sebelum webinar ini selesai atau lebih jauh lagi, kita persepsikan dulu ya, sama-sama persepsinya kita samakan dulu, jangan sampai ada yang salah paham nanti, ya. Oke, Kak Friska saya, Pak, Kak Niko juga saya. Oke, saya. Banyak ya. Berarti memang teman-teman semua di sini memang benar-benar ingin kerja di Jepang ya. Saya, Pak, ingin menambah wawasan serta pengalaman agar bisa mandiri di negeri orang lain, dari Kak Abi Ali Akbar. Oke, berarti kita sudah sepaham ya teman-teman ya, bahwa pada malam hari ini teman-teman semua ikut webinar adalah untuk bisa meraih peluang kerja di Jepang ya. Nah, malam hari ini kami dari LPK Hikari Sumut akan memberikan informasi bahwa saat ini di Jepang ada lowongan pekerjaan ya, di mana lowongan ini ya kebutuhan tenaga kerja dan gaji yang ditawarkan sangat besar. Ya, ini saya ulangin sekali lagi bahwa lowongan kerja di Jepang yang kami sampaikan malam hari ini itu kebutuhan tenaga kerjanya dan gaji yang ditawarkan sangat besar. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua untuk bisa meraih kesuksesan di usia muda. Maka dari itu di awal slide tadi kami bilang bahwa program ini untuk membantu teman-teman ya anak-anak muda di Indonesia dari usia 18 sampai 35 tahun untuk bisa meraih kesuksesan di usia muda. Ya, benang merahnya karena gaji yang ditawarkan sangat besar, ya. Oke, dari Kak Rian Afriando, Pak yang ikut webinar udah pasti ke Jepang belum, Pak? Ikuti webinar ini sampai selesai, ya, Kak Rian Afriando ya. Jangan sampai di tengah webinar keluar, nanti salah gagal paham menerima informasi kita. Oke. Sebentar, ini ada suara yang belum nonaktif siapa ya? Kak Sadri. Oke, nah dua lowongan pekerjaan yang saya sampaikan tadi ya di awal, mungkin yang baru join di pertengahan webinar ini agak sedikit kurang nyambung ya. Jadi di awal tadi saya ceritakan bahwa ada dua lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh Jepang dalam jumlah yang besar. Ya, dua lowongan pekerjaan itu apa saja? Yang pertama yaitu kaigo atau caregiver ya. Kaigo atau caregiver kebutuhan yang diminta itu 60.000 tenaga kerja. Ya, bisa dicatat ini atau bisa di-screenshot bahwa kebutuhan yang diminta oleh pemerintah Jepang untuk posisi kaigo ini adalah 60.000 tenaga kerja. Yang kedua, ya sebuah profesi. Jadi kaigo ini adalah sebuah profesi di Jepang sebagai seorang perawat lansia. Ya, mungkin ketika mendengar ini ya biasanya peserta laki-laki ya itu sudah mulai agak skeptis. Aduh, saya nggak minat nih apa namanya perawat gitu ya. Tapi tunggu dulu ya, karena penjelasannya masih akan lebih panjang. Yang ketiga, penempatan kerja untuk posisi ini itu ada dua penempatan. Yang pertama di rumah sakit dan juga di panti lansia. Ya. Yang keempat, boleh dilamar oleh laki-laki dan perempuan. Ya, boleh. Tapi kami sangat menganjurkan kalau memang ada perempuan webinar ya peserta webinar pada malam hari ini kami sangat menganjurkan kalian bisa melamar di posisi kaigo. Ya, karena apa? Kebutuhannya besar dan kalau kalian perempuan, kalian akan mendapatkan prioritas lebih tinggi, ya.
Kemudian yang kelima, boleh dilamar dari basic pendidikan apapun, tidak harus dari kesehatan atau keperawatan. Jadi kalian lulusan SMK, SMA, sarjana manajemen, sarjana akuntansi, ya, itu boleh melamar posisi ini, ya, tidak harus dari kesehatan, ya. Kak Septiani, Pak Septi mau tanya, webinar atau kerja di Jepang sudah disahkan oleh pemerintah. Maksudnya disahkan apa ya, Kak Septiani ini? Saya nggak kurang paham nih. Atau diizinkan atau apa maksudnya ya? Coba diperjelas lagi, maksud dari disahkan ini apa? Ya, nanti saya jawab ya. Jadi ini penjelasan pertama tentang lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh Jepang. Ya mungkin untuk yang laki-laki agak mulai, aduh kayaknya saya nggak tertarik Pak kalau perawat. Tapi ntar dulu ya. Ada posisi yang kedua yang dibutuhkan oleh Jepang dalam jumlah yang besar, yaitu adalah di bidang pertanian. Ya, kebutuhan yang diminta oleh pemerintah Jepang itu sebanyak 35.000 tenaga kerja, ya. Jadi untuk bidang pertanian ini kebutuhannya juga banyak, teman-teman, ya. Tugas utamanya adalah melakukan penanaman dan pemanenan hasil tanam berupa sayur dan buah-buahan, ya. Kemudian yang keempat, boleh dilamar oleh laki-laki dan perempuan, ya. Dan yang keempat, boleh dilamar dari basic pendidikan apapun, tidak harus dari ilmu pertanian, ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Oke, Kak Jafar, saya tertarik untuk pertanian, Pak. Kak Septi, iya Pak, maksudnya diizinkan oleh pemerintah ya. Kalau diizinkan, diizinkan ya, tidak pernah ada larangan Kak Septi ya untuk pemberangkatan ke Jepang. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah LPK ini sudah memiliki izin atau belum Pak? Mungkin itu ya pertanyaan yang lebih tepat ya Kak Septi ya. Bukan pemerintah apakah mengizinkan atau tidak ya. Gitu. Jadi kalau misalkan apakah LPK Hikari ini memiliki izin, tentunya sudah memiliki izin karena kami sudah 15 tahun dan kami sudah memiliki izin SO dari Kemnaker, ya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu teman-teman tentang bidang pertanian dan Kaigo, dan saya coba sedikit sedikit menjawab eh, apa ya, skeptis teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada yang berpikir, aduh Pak, saya kurang tertarik ke Jepang kalau misalkan posisinya itu Kaigo dan bidang pertanian. Ya, kalau misalkan teman-teman ada yang berpikir seperti itu, saya akan sedikit memberikan pandangan. Jadi begini teman-teman, untuk di pemerintahan Jepang atau di negara Jepang, untuk bisa masuk dan bekerja ke sana menggunakan visa kerja, untuk di Jepang itu bukanlah hal yang mudah. Ya, Jepang adalah negara yang terkenal dengan sangat super ketat untuk masalah keimigrasian. Ya, sehingga ya sampai dengan hari ini ya, apakah teman-teman pernah mendengar ada kabar berita bahwa baik di media cetak ataupun di media elektronik ya teman-teman, pernah nggak teman-teman mendengar sampai dengan hari ini ada tenaga kerja Indonesia di Jepang terlantar, ada tenaga kerja Indonesia di Jepang disiksa, ya, atau tidak digaji, atau terlunta-lunta. Pernah nggak teman-teman dengar sampai dengan hari ini, baik di media cetak maupun di media elektronik? Ya, kalau saya pribadi sampai dengan hari ini belum pernah mendengar ada kasus tenaga kerja Indonesia di Jepang. Ya, pernah nggak teman-teman mendengar? Coba dijawab di kolom chat. Ya. Tapi kalau sebaliknya, misalkan masalah tenaga kerja Indonesia di Cina, di Hong Kong, di Malaysia, di Arab, itu banyak sekali. Ya, kalau di Jepang belum pernah. Ya, itu artinya apa? Ya, untuk kalau teman-teman bisa sampai masuk ke Jepang dan bekerja di sana, ya, maka sudah bisa dipastikan kesejahteraan teman-teman semua, keamanan teman-teman semua itu akan terjamin luar biasa di Jepang. Ya, karena apa? Karena untuk masuk ke Jepang itu tidak mudah. Nah, sekarang malam hari ini ada 2 jalur yang sangat mudah untuk masuk ke Jepang. Ya, yaitu apa? Jalur visa kerja untuk bidang pertanian dan juga Kaigo. Ya, jadi saran saya bagi teman-teman yang memang punya cita-cita ingin bekerja di Jepang, gunakan dulu jalur yang tersedia, yaitu jalur Kaigo dan bidang pertanian. Kalau nanti teman-teman mau pindah kerja, itu dipersilahkan.
ya di tahun kedua atau di tahun ketiga. Tapi yang paling penting teman-teman bisa mendapatkan visa kerja dulu, bisa lolos dulu dari imigrasi, bisa masuk ke Jepang dan bekerja di sana. Karena untuk bisa masuk ke Jepang, bekerja dan stay dalam waktu yang cukup lama itu bukan hal yang mudah untuk masuk Jepang. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini, yang saya bisa, apa, apa yang saya kasih tahu ini mungkin ini bisa sedikit menjawab atau apa ya, menjawab keraguan teman-teman yang memang tidak minat di Kaigo dan pertanian. Yang paling penting masuk dulu karena ini jumlah yang dibutuhkan banyak, ya, sehingga proses masuknya mudah, cepat, ya. Yang penting masuk dulu. Nanti kalau kalian teman-teman mau pindah tempat kerja, boleh di tahun kedua atau di tahun ketiga. Paham ya sampai sini ya? Oke, ada yang belum jelas sampai dengan slide ini? Jelas semua ya? Paham, oke. Kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah quote yang cukup menarik yang perlu kami sampaikan buat teman-teman semua malam hari ini, ya, yaitu 1 tahun bekerja di Jepang sama dengan 10 tahun bekerja di Indonesia. Ya, tentunya quote ini bukan sembarangan kita bikin dan tidak terlalu apa ya, terlalu lebay atau gimana, ya, karena ini sudah terukur, ya. Kita sudah berada di industri ini selama 15 tahun, ya. Katakanlah misalkan average, ya, gaji rata-rata orang Indonesia, kalau mungkin teman-teman saat ini sudah ada yang bekerja dan mungkin gajinya 5 juta, ya, mungkin itu tidak mewakili average rata-rata, ya. Tapi kalau katakanlah di Indonesia ini kalau kita tarik rata-rata paling bagusnya lah 3 juta per bulan, ya, maka kalian di Jepang itu bisa dapat 10 kali lipat dari itu, ya. Karena gaji dan tunjangan yang mungkin teman-teman sudah lihat di pamflet kita, bahwa gaji pokok untuk 2 posisi ini itu 147.000 yen sampai dengan 187.000 yen. Atau jika dirupiahkan sebesar 20 juta sampai dengan 25 juta per bulan. Gaji ini belum termasuk lembur, teman-teman, ya. Apakah ini hoax atau tidak? Tentunya tidak. Teman-teman bisa langsung mengecek di channel YouTube, ya. Silakan teman-teman ketik saja di YouTube gaji Kaigo atau gaji bidang pertanian di Jepang. Itu banyak sekali orang-orang Indonesia, ya, yang membuat channel YouTube dan tidak sedikit dari mereka yang pamer-pameran slip gaji, ya. Dan jangan kaget ya ketika nanti teman-teman melihat di YouTube gaji yang mereka pamerkan itu ternyata berbeda dengan apa yang saya sampaikan malam hari ini, ya. Karena malam hari ini saya menyampaikan nominal terpahit lah, ya, nominal terminimal terpahit yang akan teman-teman dapatkan. Karena biasanya di channel YouTube, ya, mereka secara rata-rata atau secara mayoritas untuk seorang Kaigo dan bidang pertanian itu gajinya antara 30 sampai dengan 40 juta rupiah. Ya, karena sudah ditambah dengan lembur dan lain-lainnya, ya. Itu secara mayoritas rata-rata mereka 30 sampai dengan 40 juta rupiah. Silakan teman-teman bisa ngecek sendiri nanti di channel YouTube, ya. Oke, Kak Abi ini sudah mengecek nih ya di YouTube katanya benar, ya memang benar ya. Kemudian yang kedua, teman-teman akan mendapatkan tunjangan kesehatan dan mes, ya. Walaupun tidak 100% perusahaan yang memberikan apa namanya, tunjangan mes, tapi rata-rata mayoritas perusahaan Kaigo atau bidang pertanian itu memberikan mes itu gratis buat karyawannya, ya. Kalaupun tidak, biasanya mensubsidi 50% dari biaya tempat tinggal, ya. Tapi mayoritas rata-rata mes gratis, ya. Kemudian kontrak kerja selama 5 tahun, ya. Tadi di chat kayaknya ada yang tanya tentang kontrak ya. Ya, jadi kontrak kerja 5 tahun karena visa yang kita gunakan adalah visa kerja atau visa SSW atau Tokutei-Gino, ya. Sebentar, saya lihat di kolom chat ada yang bertanya dari Kak Renal Setiawan. Tapi memang pengeluaran di sana lebih besar ya, Pak? Tidak ya. Jadi Kak Renal, pengeluaran di Jepang itu sebenarnya hampir mirip-mirip dengan di Indonesia. Maksudnya apa, Pak, mirip-mirip? Jadi kalau kamu di Jepang itu untuk makan itu beli terus ya, makan di restoran terus, di tempat makan terus, itu habisnya juga akan banyak, teman-teman. Tapi kalau teman-teman bisa masak sendiri, ya, itu berdasarkan pengalaman alumni-alumni kami yang sudah berangkat ke sana, itu jika dirupiahkan untuk makan, ya itu biasanya hanya habis 3 sampai 4 juta per bulan kalau dirupiahkan, ya.
Itu 3 sampai 4 juta per bulan itu di kulkas teman-teman semua itu sudah ada daging, sayur, buah, susu, sudah sangat lengkap ya. Ya, jadi sudah sangat lengkap ya. Jadi kami selalu menganjurkan kalau bisa masak sendiri. Kalaupun jajan bolehlah sebulan sekali atau 2 minggu sekali silahkan. Tapi kalau bisa untuk makan itu teman-teman bisa masak sendiri. Jadi belajar masaklah dari sekarang ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya karena waktu juga terbatas. Nah, ini beberapa alumni Oke. Maaf teman-teman, jaringan saya terputus nih. Tidak stabil. Oke, kita ulangin. Maaf ya. Sekarang udah bisa didengar? Halo, gue Dodo, ngerti? Bentar. Dodo ya elah. Tes 1, 2, 3. Oke. Oke, mohon maaf teman-teman, jaringan saya nggak stabil. Sebentar. Ya, jadi ini pemberangkatan kita ya di bulan Desember pada saat pandemi sedang tinggi-tingginya ya. Artinya 2 posisi ini tidak terdampak sama sekali dengan pandemi. Jadi ini adalah peluang yang sangat baik buat teman-teman yang bisa teman-teman ambil ya saat ini ya. Nah, ini adalah beberapa foto juga. Ini ada Pak Lutfi. Ini adalah bagian kesiswaan dari LPK Hikari Sumut Kota Bekasi yang mungkin saja dalam beberapa kasus beliau juga ikut mengantarkan sampai Jepang ya, walaupun SOP kita kalau tidak ada hal yang urgensi ya teman-teman akan diantar oleh Pak Lutfi sampai dengan Bandara Soekarno-Hatta. Tapi untuk beberapa kasus tertentu yang mengharuskan Pak Lutfi harus ikut ke Jepang ya mengantarkan peserta karena urusan administrasi dengan perusahaan rekanan kami di sana ya. Kak Yuda, apakah mes yang ditanggung hanya tempat tinggal saja atau termasuk gas, listrik, dan internet atau wifi? Kalau ini nanti tergantung kebijakan perusahaan ya, tapi rata-rata untuk gas, untuk full furnish itu semua sudah disediakan dari perusahaan ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini ada beberapa video testimoni ya, coba kita putarkan karena tidak panjang waktunya. Halo minasang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Istiqomah. Sekarang saya lagi di Gunmakeng, Jepang. Saya di sini bekerja di Ajinomoto Reto Shokuhin. Kira-kira hampir 1 tahun. Dan insya Allah 3 hari lagi saya mau pulang. Buat teman-teman yang belum kesini, semoga cepet dipercepat bisa kesini. Dan buat teman-teman yang ingin belajar dan bisa bekerja ataupun belajar di Jepang, insya Allah LPK Hikari Bekasi bisa mewadahi kalian buat bisa kesini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih sekali buat Pak Lutfi yang sudah merantarai saya sehingga saya bisa di sini dan apa yang aku inginkan bisa terwujud. Buat teman-teman yang belum kesini, semangat terus dan semoga LPK Hikari maju terus. LPK Hikari sukses di usia muda. Oke, kita lihat video yang lain teman-teman ya. Saya akan putarkan beberapa video testimoni. Minasan konnichiwa. Dari Gunma Jepang, saya pemagang Ajinomoto des. Terima kasih kepada LPK Hikari Bekasi yang telah membuka jalan saya untuk sampai di Jepang. LPK Hikari Bekasi berjaya terus. Nah, itu ada beberapa video testimoni ya. Nah, ini ada video Pak Lutfi juga ya ketika dalam beberapa waktu kesempatan mengantarkan peserta ke Jepang ya. Assalamualaikum, LPK Hikari. Kita lagi di Osaka Castle nih, tempat wisata. Di sini kita lihat ada castle-nya, tempat wisatawan mancanegara dan lokal. Di sini ada penjualan omiyaki, oleh-oleh. Oleh-oleh ya. Jadi oleh-oleh itu omiyaki. Apa? Lihat. Kayak katana, terus aksesoris itu di sini banyak. Naruto juga ada. Semangat terus ya, LPK Hikari sukses di usia muda, Yos. Oke. Oke, satu video lagi dari alumni kita yang ada di Osaka. Sorry, di Namba, Osaka. LPK Hikari. Ya, saat ini saya berada di Namba, di Osaka ya. Ikonnya Osaka tuh, Bliko. Kita lihat.
Keren ya. Itu Aiko Osaka ya. Ya bagi teman-teman yang ingin ke Jepang, ditambahin lagi semangatnya belajar bahasa Jepang ya. Nah, saya doakan. Saya doakan biar Biar- cepat nyusul saya ke sini ya. Amin. Karena usaha yang keras gak akan mengkhianati hasil. Nah, itu. Saya sekarang di Osaka di istri saya. Kemarin saya, perjuangan saya keras sekali sampai Nah. bisa ke sini. Ya. Untuk yang Nah, terus program Tokutei dan magang, untuk program yang ikut Tokutei dan magang ke Jepang, semangat. Gambar ini. nah, Oke, LPK, selamat malam. ya sip. LPK Ikari, sukses di usia muda. Yes. Oke, itu beberapa video alumni kita. Nanti teman-teman bisa akses lebih banyak video di website resmi kita atau di media sosial kita, di Instagram maupun di Facebook ya teman-teman ya. Nah ini bisa dicatat teman-teman, ini adalah syarat yang cukup penting dalam webinar ini. Ini banyak sekali di kolom chat yang bertanya ya. Nanti ini terjawab semua nih pertanyaannya ya di slide-slide berikutnya. Jadi mohon bersabar ya. Ini bisa dicatat atau bisa di-screenshot ya. Jadi syarat sebelum melakukan interview kerja ada 2 syarat, yaitu syarat utama dan syarat umum. Saya bacakan dulu syarat umumnya. Yang pertama adalah harus warga negara Indonesia ya. Usia 18 sampai dengan 35 tahun ya. Ijazah terakhir minimal paket C atau SMA atau SMK atau sederajat ya. Yang keempat, syarat umumnya adalah harus sehat secara fisik. Mohon maaf, maksudnya syarat sehat secara fisik ini adalah fisik badannya tidak ada yang mengalami cacat ya atau kurang. Misalkan jarinya hanya 9, ya kakinya hanya 9 kurang 1 ya, itu cacat namanya ya. Itu tidak bisa mengikuti program ini. Jadi memang harus sehat secara fisik ya, fisiknya sempurna. Itu syarat yang umum. Kemudian syarat utama harus memiliki sertifikasi bahasa Jepang N4 atau A2 ya. Kemudian yang kedua harus memiliki sertifikasi skill Kaigo atau bidang pertanian. Jadi kalau teman-teman yang ingin melamar Kaigo harus punya sertifikasi skill Kaigo. Kalau yang ingin melamar pertanian maka harus memiliki sertifikasi skill pertanian ya. Kalau ada tato gimana? Tidak masalah ya. Selama tatonya itu tidak terlalu mencolok ya. Karena ini visa kerja ya. Jadi kalau pemagangan mungkin bermasalah, tapi karena kita menggunakan visa kerja itu tidak menjadi masalah ya. Yang penting sehat secara fisik. Nah, ini syarat utamanya ya. Harus punya sertifikasi skill, harus punya sertifikasi bahasa N4 atau A2 dan harus punya sertifikasi skill. 2 sertifikasi ini didapatkan dari Japan Foundation. Cara mendapatkannya dengan mengikuti ujian sertifikasi yang dilakukan oleh JLPT atau JFT Basic yang ada di Indonesia. Ya, kalau JLPT itu biasanya setahun hanya 2 kali di Indonesia. Kalau JFT Basic itu biasanya setahun 6 kali. Ya, sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Pertanyaannya dari Kak Jafar, kalau tidak punya sertifikasi pertanian bagaimana? Kak Jafar, apakah sudah punya sertifikasi bahasanya? Ya, karena syarat utamanya harus punya sertifikasi bahasa dan juga skill. Itu 2 sertifikasi yang berbeda. Dari Kak Abi, kalau nggak punya syarat utama bagaimana? Oke, ya itu mudah-mudahan pertanyaan dari Kak Abi ini sudah mewakili semua pertanyaan teman-teman yang belum punya syarat utama. Ya, oke, kita lanjut dulu. Nah, jadi prosesnya ya teman-teman harus tahu dulu ya untuk bisa mengikuti program ini itu ada 3 tahapan yang harus teman-teman lalui. Yang pertama, sebelum teman-teman berangkat ke Jepang, teman-teman harus melakukan pendidikan terlebih dahulu. Ya, pendidikannya di Indonesia. Selama berapa lama? Selama 4 bulan. Bertempatnya di mana? Tentunya di kota Bekasi. Pendidikannya apakah dilakukan secara online atau offline? Pendidikannya dilakukan secara offline, tidak online, tatap muka. Ya, jadi ini step pertama ya untuk bisa berangkat ke Jepang. Jadi sebelum kalian interview, sebelum kalian berangkat ke Jepang, kalian diwajibkan harus mengikuti pendidikan terlebih dahulu. Ya. Kemudian step yang kedua, setelah pendidikan 4 bulan selesai, teman-teman harus melalui proses yang namanya ujian sertifikasi.
Ya, tujuannya apa ujian sertifikasi? Untuk bisa mendapatkan syarat utama. Paham ya? Jadi setelah pendidikan 4 bulan, teman-teman mengikuti ujian sertifikasi, kemudian interview. Jadi ujian sertifikasi mendapatkan syarat ini utama, kemudian prosesnya interview. Baru setelah lulus, teman-teman bisa berangkat ke Jepang. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Dari Kak Fatan, itu pendidikannya bayar apa enggak, Pak? Ya, oke. Pertanyaan bagus. Mudah-mudahan pertanyaan itu bisa mewakili semua pertanyaan teman-teman. Ya, terwakili teman-teman dengan pertanyaannya Kak Fatan? Coba dijawab di kolom chat. Pertanyaan bagus dari Kak Rian Afriando, ya. Wah, terwakili ya. Dari Kak Rian, Pak, kalau misal ujiannya tidak lulus, apa dari ulang lagi, Pak, selama 4 bulan? Tidak harus. Kalau kamu tidak lulus di ujian sertifikasi, kamu bisa ikut ujian sertifikasi lagi, bisa daftar lagi, bisa ikut ujian lagi, tanpa harus mengikuti pendidikan 4 bulan. Ya. Oke, sekarang saya akan menjawab dulu ya. Apakah proses ini proses berbayar atau tidak, Pak? Ya, mudah-mudahan tadi sudah terwakili, semua sudah bertanya itu. Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini pendidikan selama 4 bulan di Kota Bekasi bayar, ya. Berbayar maksudnya ya. Interview, ujian sertifikasi berbayar. Berangkat ke Jepang tidak berbayar. Apa maksudnya nih, Pak? Ya, saya jelaskan dulu ya. Jangan skeptis dulu ya. Untuk interview dulu. Interview ini teman-teman harus mengeluarkan biaya ya. Tetapi biaya yang teman-teman bayarkan bukan ke LPK Hikari Sumut. Tapi teman-teman membayarkannya ke Japan Foundation. Karena setiap ujian sertifikasi itu berbayar ya. Dan itu biaya itu sudah disubsidi oleh pemerintah Jepang ya. Jadi kalau untuk ujian sertifikasi bahasa ya, untuk memiliki sertifikasi bahasa N4 atau A2 ini itu bayarnya kurang lebih 450.000 ya, sekitar antara 300 sampai dengan 450.000 ujiannya. Kalau untuk skill dan kaigo ini atau pertanian kaigo atau pertanian ini itu bayarnya 250.000 ya. Jadi ini kalian bayarnya bukan ke kami tapi langsung di Japan Foundation. Kalau pendidikan ini apakah berbayar juga, Pak? Iya, ini berbayar. Ya, berbayarnya kemana? Ke LPK Hikari Sumut Kota Bekasi. Ya, tetapi kalian boleh mengikuti pendidikan di LPK lain. Ya, tidak harus di LPK Hikari Sumut Kota Bekasi. Karena jasa untuk pendidikan ini banyak yang membuka jasa pendidikan untuk pemberangkatan ke Jepang. Dan rata-rata sama, biasanya 4 bulan. Tetapi jangan kaget teman-teman ya, ketika teman-teman nanti cari LPK lain untuk pendidikan ini dan teman-teman mendapatkan biaya itu biasanya rata-rata antara 10 sampai dengan 15 juta rupiah. Jangan kaget ya, ini saya sudah kasih tahu, tapi silakan disurvei dulu ya untuk pendidikan LPK ini itu range-nya biasanya antara 10 rata-rata ya, antara 10 sampai dengan 15 juta rupiah ya. Kalaupun ada yang kurang-kurang dikit, ada yang 8 juta atau ada yang 7 juta rupiah. Ya, silakan ikut kalau mau kalau mau cari di tempat lain. Nah, malam hari ini ya, kami dari LPK Hikari Sumut Kota Bekasi juga punya ya fasilitas pendidikan selama 4 bulan ini. Dan yang perlu teman-teman ketahui adalah, dan saya berani klaim malam hari ini bahwa biaya di LPK Hikari Sumut Kota Bekasi ya, itu biayanya masih biaya paling termurah se-Indonesia. Ya, dari puluhan kali webinar kita lakukan, dari jumlah peserta ratusan bahkan ribuan, belum pernah ada satu peserta pun yang menyanggah bahwa biaya pendidikan kami itu termurah se-Indonesia sampai dengan malam hari ini. Ya, belum pernah ada yang menyanggah hal tersebut. Ya, jadi silakan nanti teman-teman saya akan kasih tahu berapa informasi pendidikan ini. Ya, tapi untuk ikut program ini 3 step ini harus kalian lewati. Karena tidak mungkin kalau kalian langsung melompat ke Jepang itu tidak mungkin. Ya, karena harus melewati proses pendidikan, kemudian proses sertifikasi dan interview dan baru ke Jepang. Nah, menariknya teman-teman, untuk proses ke Jepang ini itu sebenarnya berbayar juga. Ya.
biayanya itu bisa antara 30 sampai dengan 40 juta rupiah. Tapi menariknya, kenapa di LPK Hikari Sumut ini tidak berbayar? Ya, karena untuk biaya pemberangkatan ke Jepang ini itu menggunakan dana talangan. Ya, karena kami sudah bekerja sama dengan perusahaan fintech dengan Dana Didik Indonesia untuk membiayai peserta-peserta yang sudah lulus interview ya untuk berangkat ke Jepang ya. Nanti sistemnya potong gaji. Ya. Paham ya? Nanti saya akan lebih jelaskan lebih detail lagi tentang Dana Didik Indonesia. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Pertanyaan bagus dari Kak Yuda, teman-teman. Program pendidikannya terdiri dari apa saja, Pak? Dan waktu pendidikannya dalam 1 bulan berapa kali? Ini pertanyaan bagus sekali. Ya. Ada yang mau bertanya lagi? Apakah pertanyaan Kak Yuda sudah sangat mewakili pertanyaan teman-teman semua? Ya. Oke, saya jawab pertanyaan Kak Yuda ya. Program pendidikan 4 bulan itu ngapain aja, Pak? Ya. Ini terjawab pada slide ini. Jadi selama 4 bulan di LPK Hikari Sumut Kota Bekasi, teman-teman akan menerima pendidikan itu dalam 4 tahap. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan pendidikan bahasa Jepang. Ya, pelatihan bahasa Jepang ini sampai dengan level N4 dan semua pelatih atau sensei yang mengajar kalian itu adalah semua orang yang sudah bekerja ke Jepang sedikitnya 3 sampai 4 tahun. Jadi LPK Hikari Sumut tidak pernah menerima sensei yang tidak pernah ke Jepang. Ya, jadi semua sensei pengajar kita adalah orang-orang Indonesia yang sudah pernah bekerja di Jepang sedikitnya 3 sampai dengan 4 tahun. Sehingga apa yang diajarkan oleh mereka, pengalaman mereka, ya, budaya mereka, etos yang akan diajarkan itu akan sangat related dengan keadaan di Jepang nanti. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman akan mendapatkan pendidikan skill. Kalau teman-teman daftar Kaigo, teman-teman akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana merawat lansia dengan baik, ya, sesuai dengan standar Jepang. Kalau teman-teman meng-apply pertanian, maka teman-teman akan mendapatkan ilmu dasar pertanian ya sesuai standar Jepang. Ya, itu akan dapat modul 285 halaman dalam bentuk bahasa Indonesia dan Jepang. Ya, selama 4 bulan. Kemudian yang ketiga akan mendapatkan pendidikan budaya, ya, belajar bersikap dan berbicara bahasa Jepang. Akan langsung dilatih oleh senseinya atau tutor kalian. Yang keempat ini yang paling penting yaitu pendampingan. Ya, teman-teman akan diberikan kisi-kisi sebelum ujian sertifikasi berlangsung. Sehingga harapannya teman-teman bisa 95% semua lulus ujian sertifikasi dan mendapatkan sertifikasi. Yang kedua, pendampingannya adalah pengarahan sebelum interview kerja. Ya, selama pandemi, teknis interview di LPK Hikari Sumut Kota Bekasi itu melalui Zoom Cloud Meeting. Jadi nanti teman-teman semua dikumpulkan ya di gedung pelatihan Kota Bekasi ya untuk interview ya melalui Zoom Cloud Meeting dengan perusahaan Jepang. Ya, jadi teknisnya nanti satu-satu gantian masuk ruangan langsung interview. Tetapi sebelum interview nanti teman-teman akan diberikan bimbingan dan arahan secara langsung oleh sensei dan juga pengurus yayasan. Kalau kamu nanti ditanya ini, kamu jawabnya ini, tanya ini, jawabnya ini, ya. Kemudian cara senyumnya begini, cara bersikapnya begini. Jadi harapannya, ya, kalian yang interview itu bisa di atas 95% lulus interview semua. Dan perlu teman-teman ketahui faktanya untuk Kaigo dan pertanian, alumni kami belum pernah ada yang 3 kali tidak lulus interview kerja. Paling banyak 2 kali mereka lulus, tapi rata-rata sekali interview mereka lulus. Ya, karena apa? Kebutuhan yang diminta banyak, ya, yang diminta sangat besar, sehingga prosesnya sangat dipermudah. Ya. Terus kemudian bagaimana kalau saya tidak lulus interview di perusahaan yang pertama, Pak? Nggak perlu khawatir, teman-teman. Minggu depan teman-teman akan langsung dapat jadwal interview dengan perusahaan kedua. Ya. Kedua tidak lulus, minggu depan akan dapat jadwal interview dengan perusahaan ketiga. Karena LPK Hikari Sumut sudah bekerja sama dengan puluhan bahkan belasan perusahaan Jepang yang sudah bermitra dengan kami selama belasan tahun. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Kak Yuda lokasinya di mana emang? Kok jauh ya? Kak Yuda bertanya kalau misalkan saya jauh dari Bekasi, karena peserta kita itu
banyak yang dari luar Pulau Jawa malah Kak Yuda, ya. Banyak ada yang dari Medan, dari Bengkulu, dari Riau, dari Batam, ya. Itu peserta-peserta kami dan mereka semua datang ke Bekasi, ngekos di sini 4 bulan, ya. Jadi kalau dibilang jauh, sejauh apa? Karena kita punya peserta tuh sampai ada yang dari Aceh, ya, dari Manado ada. Alamatnya di mana, Pak? Ya, alamatnya di gedung SMP Bani Takwa, ya, Jalan Akasia Raya, Kafling F6 nomor 1, ya. Nanti mungkin Pak Yusuf bisa bantu diketikkan alamatnya di mana di chat ya. Nanti akan dibantu oleh tim kami alamat lengkapnya di Kelurahan Pengasinan, Perumahan Pondok Hijau Permai, Kecamatan Rawalumbu. Ya. Itu alamat kita. Nanti akan dibantu oleh tim ya. Jadi selama 4 bulan kalian akan belajar ini. Pelatihannya berapa lama, Pak? Dari Senin sampai dengan Jumat, ya. Kalau saya kerja bagaimana, Pak? Kami ada pendidikan kelas malam, ya, dari jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Dan kita juga ada kelas siang dari jam 1 siang sampai dengan jam 5 sore, ya. Jadi kalian boleh pilih ikut pendidikan yang mana untuk di fase tahap pertama ini, ya, di pendidikan. Sampai sini paham ya? Kita lanjutkan, ya. Kalian pasti akan penasaran berapa sih Pak memang biayanya kalau ikut pendidikan di LPK Hikari Sumut. Nanti akan ada waktunya, slide di terakhir kita akan jelaskan ya. Nah, ini adalah beberapa aktivitas pelatihan selama 4 bulan. Ya, ini adalah tahapan di proses pertama ini teman-teman. Pendidikan ya, dari berbagai kantor cabang pelatihan kita. Ini ada yang di Medan. Ya, ini cabang kita yang di Nias, di Purwakarta, ini di Bekasi ya. Nanti teman-teman akan ada di gedung Bekasi untuk pelatihannya, ya. Nah, ini ada sedikit beberapa video tentang suasana pendidikan selama 4 bulan, biar teman-teman ada sedikit gambaran bagaimana situasi pendidikan selama 4 bulan. Konnichiwa. Hajimemashite. Watashi no namae wa Indas Novia desu. Jukyo sai desu. Indonesia no Jubuge wa kara kimashita. Subi wa sports koto desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. すごい声が大きいですね。さらに皆さん頑張ってます。はい。 Oke, itu jadi beberapa situasi atau beberapa gambaran suasana pelatihan di tempat kami, ya. Nah, di kolom chat ada yang bertanya, Pak, apakah bisa biaya pendidikan itu dibayar setelah menerima gaji? Jawabannya tidak bisa, ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, ya. Jadi biaya yang di cover potong gaji adalah biaya keberangkatan ke Jepang yang nominalnya 30 sampai dengan 40 juta rupiah. Tapi kalau untuk biaya pendidikan dan biaya interview, kalian harus keluarkan di muka, ya. Tapi nggak perlu khawatir, karena kami memberikan biaya yang sangat terjangkau buat teman-teman semua, ya. Makanya tadi saya katakan, kami adalah biaya termurah se-Indonesia. Belum pernah ada yang menyangga sampai dengan malam hari ini, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, fasilitas tambahan berupa dana talangan. Jadi kami LPK Hikari Sumut bekerja sama dengan Dana Didik Indonesia. Ini mohon diperhatikan teman-teman, kalau perlu di screenshot ya, karena ini juga sangat penting ya. Jadi Dana Didik Indonesia ini adalah fungsinya untuk membantu biaya di tahap ketiga di pemberangkatan ke Jepang. Setelah kalian lulus interview, maka Dana Didik Indonesia ini akan membiayai biaya tiket pesawat ya dari Indonesia ke Jepang. Kemudian membiayai biaya pengurusan dokumen COE atau izin tinggal di Jepang. Membiayai biaya pengembangan LPK di Indonesia, di mana 3 komponen biaya ini ya itu nominalnya 30 sampai dengan 40 juta rupiah. Dan yang menariknya, pinjaman 30 sampai 40 juta rupiah ini itu tanpa agunan atau jaminan. Ya, jadi teman-teman tidak perlu mengagunkan sertifikat tanah atau sertifikat rumah orang tua untuk dijaminkan mendapatkan
fasilitas ini ya, karena fasilitas ini ya itu syaratnya gampang sekali, cuma dua. Yang pertama, kalian adalah peserta dari LPK Hikari Sumut Kota Bekasi. Yang kedua, kalian sudah lulus interview kerja. Ya, hanya itu saja. Nah, kemudian bagaimana cara menyicilnya, Pak? Ya, Dana Didik Indonesia akan memberikan kamu dua opsi. Kamu boleh mengangsur selama 1 tahun atau kamu boleh mengangsur selama 2 tahun. Ya, kalau kamu memilih dipotong gaji selama 1 tahun, maka besaran potongannya itu adalah 4,3 juta rupiah. Kalau 2 tahun, maka potongannya 2,3 juta rupiah. Apakah ini potong gaji otomatis, Pak? Tidak. Ya, nanti kalian tetap akan menerima gaji full dari perusahaan, tetapi kalian nanti akan harus mentransfer ke rekening BNI. Jadi ketika kalian meminjam di Dana Didik Indonesia, Dana Didik Indonesia akan membuatkan rekening virtual BNI atas nama teman-teman semua, ya, untuk membayar jumlah pinjaman. Jadi setelah kalian menerima gaji, kalian membayar ke nomor rekening virtual BNI tersebut, ya. Kalau tidak ada agunan, terus jaminannya apa, Pak? Dana Didik Indonesia, jaminannya adalah orang tua kalian sebagai wali, ya, kalian di Indonesia. Ya, jadi jangan sampai ada niatan untuk tidak membayar, ya, karena kalau tidak membayar nanti yang ada apa-apa adalah orang tua kalian di Indonesia. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Nggak ada? Cukup? Bisa dipahami dengan baik? Oke, Kak Rian paham. Kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke biaya program pendidikan. Ini mungkin adalah momen di mana teman-teman menunggu-nunggu ya, berapa sih biayanya memang Pak kalau di LPK Hikari Sumut Kota Bekasi. Sedangkan kalau di luar sana, kalau kalian survei itu biayanya bisa 10 sampai dengan 15 juta rupiah ya, atau mungkin kalau ada yang lebih murah mungkin 7 juta atau 8 juta. Nah, terus kami kok tiba-tiba mengklaim kami paling murah ya. Memang kami berapa biayanya ya. Ini adalah biaya pendidikan di LPK Hikari Sumut Kota Bekasi selama 4 bulan. Kita bisa dibayar dengan dicicil karena tidak semua LPK itu mau dicicil. Jadi 10 sampai 15 juta itu mereka harus menerima secara tunai. Ya. Jarang sekali LPK yang mau menerima yang bisa memberikan fasilitas pembayaran dengan cara dicicil. Kami bisa diberikan dengan cara dicicil. Kita kasih kamu dua opsi, ya. Kamu boleh bayarnya dicicil atau cash keras. Dan menariknya, kalau teman-teman lihat di slide, itu ada dicicil 6,5 juta rupiah dan juga 5 juta rupiah. Itu kita coret, ya. Karena 6,5 juta rupiah ini sebenarnya adalah biaya LPK Hikari Sumut Kota Bekasi. Tapi untuk perekrutan bulan Januari sampai dengan bulan April. Ya, jadi bagi mereka yang join di program ini di bulan Januari dan April, maka biayanya mereka adalah 6,5 juta rupiah untuk dicicil dan 5 juta untuk cash keras. Tapi ini kita coret. Karena ternyata pada saat bulan Mei kita melakukan rapat, ya kita merasa target yang kita kejar itu belum bisa tercapai. Sehingga kami dari pengurus melakukan rapat dan memutuskan bahwa biaya pendidikan kita turunkan lagi. Ya, agar semakin terjangkau, semakin banyak yang bisa ikut program ini dan semakin banyak yang bisa kita berangkatkan di akhir tahun ini. Ya. Dan tentunya alhamdulillah di bulan Mei kita bisa tembus sampai dengan 43 peserta yang daftar dan yang lolos ikut program ini, ya. Dan sekarang buat kalian yang akan join di bulan September ini, ya, kami akan memberikan harga yang sangat spesial sekali, ya. Kalau kalian memilih untuk dicicil, kami akan memberikan kalian harga 4,5 juta rupiah. Kalau cash keras 3.950.000 rupiah. Biaya ini biaya 4 bulan, bukan biaya per bulan, ya. Jadi kalian bisa bayangkan betapa murahnya biaya ini kalau dibagi 4, ya. Metode pembayarannya seperti apa, Pak? Ya, kita sekarang masuk ke metode pembayaran. Ini supaya bisa di screenshot teman-teman, ya, karena ini salah satu slide yang cukup penting yang paling sering ditanyakan biasanya. Ya, ini di screenshot dulu silahkan. Dan metode pembayarannya bagaimana? Nah, metode pembayarannya teman-teman lihat dulu di garis merah ini bahwa kita mengatakan bahwa pembayaran hanya boleh dilakukan jika peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi. Pembayaran hanya boleh dilakukan jika peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi. Artinya ini diseleksi teman-teman. Ya, belum tentu teman-teman daftar terus lulus, ya. Jadi kami hanya menerima pembayaran kalau teman-teman sudah dinyatakan lulus. Artinya apa?
Tidak ada uang serupiah pun yang teman-teman keluarkan, ya, kalau teman-teman belum dinyatakan lulus seleksi administrasi. Atau teman-teman dilarang mengeluarkan uang serupiah pun sebelum teman-teman dinyatakan lulus seleksi administrasi. Karena setelah webinar ini, teman-teman bisa daftar melalui link nanti yang akan saya berikan, silakan daftar secara online. Seleksi administrasi 1 kali 24 jam. Kalau teman-teman tidak lulus, maka teman-teman akan mendapatkan konfirmasi tidak lulus. Tapi kalau teman-teman dinyatakan lulus, maka teman-teman dalam waktu 1 kali 24 jam maksimal akan mendapatkan yang namanya SKLA, Surat Keterangan Lulus Administrasi. Kalau teman-teman sudah dapat SKLA, baru teman-teman diperbolehkan membooking kuota teman-teman semua. Agar booking kuota pendidikan di bulan September ini teman-teman bisa dapat. Ya, jadi kalau teman-teman tadi milihnya dengan dicicil, teman-teman booking kuotanya Rp1.000.000. Setelah mendapatkan SKLA, bayar Rp1.000.000. Kalau yang milih metode cash keras, ya saya pengen cash keras Pak, maka biaya bookingnya itu lebih tinggi, Rp1.950.000. Kemudian pembayaran kedua kapan? Pendidikan di bulan September ini kita akan mulai tanggal 27 September. Ya, boleh dicatat teman-teman, tanggal 27 September, hari Senin kita akan mulai pendidikan ini opening di Kota Bekasi. Ya. Nah, ketika tanggal 27 September, teman-teman baru boleh membayar daftar ulang Rp1,5 juta untuk yang dicicil, untuk yang cash keras melunasi sisanya yaitu Rp2 juta. Jadi walaupun bahasanya cash keras, ya, pada prakteknya teman-teman juga bayarnya bertahap 2 kali. Ya, sampai di situ. Nah, kemudian yang untuk metode dicicil itu masih ada sisa 2 juta, Pak. Bagaimana 2 jutanya, Pak? 2 jutanya kalian boleh cicil selama 4 bulan. Ya, dibayarkan setiap tanggal 28, ya. Jadi kalian boleh cicil nanti tanggal 27 bayar 1,5 juta, nanti 28 Oktober kalian baru bayar 500.000. Ya. Kemudian 28 November bayar lagi 500.000. Jadi dalam waktu 1 bulan, 4 bulan kalian bayar cicil. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan ini di-screenshot dulu teman-teman. Ya, karena ini salah satu slide yang sangat penting ya, yang biasa sering terlupakan. Bukan ya, Kak Rian Afriando, per bulan bukan 4,5 juta ya. Jadi jangan sampai salah paham ini ya. Biaya ini adalah biaya 4 bulan ya. 4,5 juta untuk 4 bulan ya. Dan 3.950.000 untuk 4 bulan. Jadi coba bayangkan betapa murahnya biaya kita ya. Dan kalian ini sudah masuk di angkatan ke-9 ya. Kalian sangat beruntung dibandingkan angkatan Januari dan April. Karena mereka harus bayar 6,5 juta, ya, dan yang untuk cash keras 5 juta rupiah, ya. Ya, ini adalah rezeki kalian, ya. Oke, ini di screenshot dulu, ya. Nah, langkah pertama, ya, untuk mengikuti program ini itu bagaimana, Pak? Caranya dengan daftar online. Perhatikan, kalau ada orang di luar sana yang mengajak teman-teman untuk mengikuti program ini, mendaftar menggunakan jalur lain, itu sudah dipastikan penipuan. Karena LPK Hikari Sumut Kota Bekasi hanya membuka pendaftaran melalui satu link yang akan saya bagikan malam hari ini. Hanya link itu saja. Ya. Jadi bisa dipastikan orang yang belum pernah ikut webinar, ya, itu tidak akan pernah mendapatkan akses link ini. Ya. Jadi siapapun orang yang belum pernah ikut webinar program kerja ke Jepang sudah dipastikan dia tidak akan pernah bisa ikut program ini. Karena adminnya sudah saya pesankan, setiap ada yang tanya bagaimana daftarnya, saya selalu jawab, ikuti dulu webinarnya. Karena semua pendaftaran itu dibuka pada saat webinar. Ya, semua pendaftaran program ke Jepang, LPK Hikari Sumut Kota Bekasi hanya dibuka pada saat webinar. Jadi kalau ada yang ngajak kalian, ya, dengan link lain atau dengan cara lain itu sudah pasti penipuan dan itu di luar tanggung jawab kami. Nah, setelah ini saya akan tampilkan slide terakhir dan ini silahkan kalian screenshot, silahkan kalian catat karena ini adalah akses link yang tidak semua orang bisa dapatkan kalau dia belum ikut webinar. Ya, silahkan dicatat. Ya, ini adalah link https://lpkhikari.com/daftar kerja. Ya, daftar kerjanya tidak menggunakan spasi. Ya, jadi langsung disambung. Ya, atau di Google teman-teman langsung boleh ketik langsung lpkhikari.com/daftar kerja.
Oke, sampai di sini siapa yang sudah men-screenshot atau mencatat, silakan dijawab di kolom chat ya sebelum saya tutup. Ya. Siapa yang sudah men-screenshot, yang sudah mencatat, ya, silakan jawab di kolom chat sebelum saya tutup. Oke, banyak sekali ya. Dari Kak Fatan saya sudah, dari Kak Rian Afriando sudah, Kak Friska Munte sudah, ya. Kak Jafar sudah, Kak Renal Setiawan sudah, Kak Niko Andreas sudah. Oke. Masih ada yang belum? Karena setelah saya tutup, ya, kalian sudah tidak bisa mencatat lagi untuk ikut program ini ya. Oke, sudah ya, sudah semua. Saya kasih waktu 1 menit lagi mungkin. Dari Kak Jundana, apakah ketika bekerja di Jepang boleh sambil sekolah atau kuliah, Pak? Kalau itu dikembalikan dengan kebijakan perusahaan yang menerima kalian, ya. Tapi kalau kalian ingin sekalian kuliah, ya, kita LPK Hikari Sumut itu sudah bekerja sama sebenarnya dengan beberapa kampus di Indonesia, di mana ketika teman-teman selesai bekerja di Jepang, pulang ke Indonesia sudah bisa mendapatkan gelar sarjana. Nah, cuman teknisnya nanti akan lebih jauh lebih dijelaskan nanti pada saat di gedung pelatihan ya. Kalau ada yang mau menanyakan, ya nanti ketika teman-teman ikut program dinyatakan lulus, kemudian kalian ikat booking kuotanya, nanti tanggal 27 kita ketemu semua di Kota Bekasi. Nanti teknis untuk program ijazah ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Lutfi ya selaku bagian kesiswaan kami. Oke, saya rasa ini sudah cukup semua ya. Jadi saya akhiri ya, webinarnya sudah selesai.